Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga yang masih sakit juga segera lekas dikasih kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Memang penyakit ini butuh pemulihan yang cukup lama teman-teman, bertahap ya. Jadi harus sabar. Yang penting kita sabar, yang penting kita ridho bahwa kita menyadari aja bahwa Allah sedang kasih ujian ini kepada kita, seperti itu. Bismillah, semoga cepat sembuh semuanya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya akan bahas nih terkait tentang mungkin kalau teman-teman melihat video channel saya yang kemarin ya, itu istilahnya saya kan sampai saat ini masih berobat ke psikiater teman-teman. Nah, jujur saja ya, mungkin di pandangan orang-orang psikolog kok bisa stres kayak gitu ya, psikolog kok bisa sih mengalami gangguan mental gitu ya teman-teman ya. Saya sendiri pun juga heran teman-teman, dalam artian saat saya mengalami kecemasan dan panik ini, psikosomatis ini, saya mencoba untuk self healing, jadi menerapi diri sendiri. Saya tuh ternyata masih belum bisa teman-teman, alias gagal nihil, tidak membuahkan hasil sama sekali. Makanya kenapa saya berkeinginan untuk berobat ke psikiater, seperti itu. Dan itu memang ada dua saran dari dokter dalam dan psikiater. Waktu saya saat berkonsultasi dengan mereka, saya menceritakan apa adanya bahwa saya ini psikolog, tapi saya juga mengalami apa yang klien-klien saya alami, seperti itu. Jadi waktu saya konsul ke dokter dalam itu, saya menceritakan bahwasanya, dok, ini saya kenapa kok bisa cemas panik seperti ini, psikosomatis dan lain sebagainya. Ini kan harusnya dialami pasien-pasien saya, ternyata saya juga mengalami seperti itu, kata dokter dalamnya. Beliau berkata bahwasanya nggak masalah, nggak apa-apa, kayak gitu adalah hal yang wajar teman-teman, karena ya istilahnya kita kan mendengarkan curhatan orang terus ya, curhatan yang masalah-masalah negatif dari orang terus, yang akhirnya keserap ke kita, ke saya juga gitu, yang pada akhirnya disadari atau tidak, saya menampung hal-hal itu semua masuk ke dalam memori saya, seperti itu. Nah, ini yang akhirnya membuat saya mengalami gangguan mental juga gitu. Dan saya nggak malu gitu loh, bahwasanya gini loh teman-teman, semua orang itu kan bisa sakit ya, istilahnya beliau pun mengatakan, dokter penyakit dalamnya, Mbak, saya juga bisa, kalau saya sakit jantung, saya sakit hipertensi dan lain sebagainya, apakah dokter dalam nggak bisa mengalami hal itu? Kan bisa-bisa aja, jadi sah-sah aja gitu loh. Psikolog mengalami gangguan mental ya berarti nggak ada masalah gitu istilahnya. Kalau misalkan teman-teman mungkin ada heran, psikolog kok bisa sih sampai stres. Nah, itu dia. Kemudian saya berobat ke psikiater, psikiaternya juga mengatakan bahwasanya mungkin saya ini keserap emosi-emosi negatifnya, terlalu banyak emosi negatif di dalam diri saya, dan emosi positif saya keluar ke klien-klien saya gitu. Jadi saya udah nggak ada energi positif di dalam tubuh saya, kayak gitu loh. Nah, itu yang, maka dari itu saya harus banyak mengisi energi positif dulu ke diri saya, supaya nanti bisa melakukan terapi lagi, melakukan konseling lagi terhadap teman-teman semuanya. Mungkin untuk sementara lewat online dulu jika ada yang mau berkonsultasi ya. Dan ini masih saya batasi kliennya, kayak gitu. Jadi wajar kok kalau kita mengalami hal itu. Nah, buat teman-teman yang mengalami cemas, panik dan lain sebagainya, ada masalah di psikologis, jangan ragu-ragu dan jangan bingung untuk berkonsultasi ke ahlinya. Pokoknya bisa ke psikolog atau psikiater, silahkan pilih yang kalian mau. Nah, mungkin sekian dulu ya teman-teman ya dari saya. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman semua cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa raga.